Hey guys, terima kasih sudah klik video ini and welcome to my channel. Oke, jadi di video kali ini aku mau mereview sebuah casing PC yang sangat keren menurut aku dan harganya itu cuma 300 ribuan. Dan ini dia casing dari Digital Alliance, yaitu serinya N30SE. Jadi tampilannya itu keren banget guys ya. Kalian bisa perhatikan ya. Tuh, mantap. Jadi modelnya itu kayak akuarium gitu. Kemudian ada tempered glassnya itu di samping dan ada di depannya juga. Sebenarnya ada banyak casing tipenya seperti ini. Contohnya kayak Phenom RX Diamond Continental. Kemudian ada juga Cube Gaming Shuffle, itu juga modelnya mirip seperti ini. Dan ada lagi kayak casing dari NYK T75, itu modelnya juga mirip seperti ini, tapi di bagian sini biasanya ada putih-putihnya dia. Dan ada juga dari GameMax, kalau nggak salah Infinity Mini kalau nggak salah namanya. Nah itu juga modelnya seperti ini, tapi dia ada lesnya di sini, ada apa namanya kayak tiangnya kayak gitu. Dan harganya juga kurang lebih, harganya itu di kisaran dari 300 sampai 500 ribuan ya. Sebenarnya ada dua varian warna, ada yang warna hitam dan warna putih. Nanti aku cantumin aja link pembeliannya di deskripsi video kalau kalian mau lihat ya. Atau juga nanti aku cantumin juga link-link casing yang modelnya seperti ini. Kalau misalkan kalian cari di official store-nya atau di toko mana itu habis, kalian bisa ganti opsi lain di merek lain. Biasanya ada yang tipenya seperti ini juga, kayak Phenom RX tadi, kemudian ada Cube Gaming Shuffle dan lain sebagainya. Aku cantumin di deskripsi video ya. Sekarang kita review untuk Digital Alliance N30SE ya. Seperti ini, jadi ini sangat ganteng menurut aku nih casingnya nih. Ganteng sekali. Karena di depan dan samping itu dari kaca, otomatis bagian dalam itu akan sangat terlihat. Kalau kalian rakit PC-nya bisa bikin estetik, dari luar bisa kelihatan gitu kan. Untuk beratnya sendiri ini cukup ringan, beratnya itu di 3,7 kiloan. Kemudian untuk casingnya ini tipenya middle tower, Kemudian untuk dimensinya itu dari sini ke sini itu 360 mm. Kemudian tingginya dari sini ke sini itu 358 mm. Dan untuk lebarnya dari sini ke sini itu 275 mm ya. Dan bahan framenya di situ di boxnya katanya dari bahan metal. Oke, di bagian belakang seperti ini. Nah, jadi di sini ada lubang-lubang. Nanti untuk lubang power supply ya, jadi power supply-nya itu posisinya di sini. Kemudian ini ada lubang udaranya. Terus di bagian atas tuh, di bagian atas itu ada, nah ada lubang-lubang. Cuma saya nggak ada dust filternya ya, jadi sama sekali nggak dikasih dust filter ini. Kemudian di bagian I/O-nya ya, di sini ada satu USB 3.0. Kemudian ada dua USB 2.0, kemudian ada port untuk headset, untuk mic, kemudian tombol reset, ada dua untuk lampu indikator, kemudian ada tombol power yang besar ini. Nah, bagian bawahnya seperti ini ya. Ada juga lubang-lubang ya untuk sirkulasi udaranya. Di sini ada karet ya. Harusnya dia biar nggak licin. Kalau dia berusaha, oh ya biar nggak licin. Supaya nggak licin kalau ditaruh di meja, jadi nggak geser-geser kalau senggol gitu ya. Nah di sini ada ini untuk fan-nya nanti, lubang exhaust, kemudian ini untuk HDD-nya, untuk hard disk atau SSD bisa di sini. Ini untuk power supply-nya nanti. Slot PCIe-nya itu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kayaknya serem kali kalau masih ada tempered glass ini. Kita buka dulu tempered glass-nya, kita buka aja, tinggal diputar aja di sini. Oh ya, karena nggak ada yang nahan, jadi pastikan kalau mau buka nih sambil ditahan ya, biar nanti enggak tiba-tiba jatuh, kan serem ya, apalagi ini dari kaca, kalau jatuh kan nggak digantinya. Ini kacanya kita taruh dulu ya. Oke, tinggal yang depan juga bisa dibuka guys, jadi ada di sini ada sangkutannya, tapi agak serem bagian depan. Oke, kita buka dulu yang belakang lah. Serem tuh buka ini. Di sampingnya nih kita buka dulu. Nah, bagian belakangnya seperti ini. Sama aja kayak casing biasa bukanya. Oke, ini dibuka. Nah, seperti ini kita taruh dulu. Nah, untuk bagian belakangnya seperti ini. Kabel manajemennya sangat luas, jadi ini enak banget kalau misalkan kabelmu serabutan ya. Enak banget, bisa disumpal-sumpelin aja gitu. Yang penting nggak kelihatan dari depan. Dan untuk ini
Seperti biasa ada kabel front panel, kemudian ada USB headernya, USB 3.0 seperti biasa. Nah ini untuk bagian harddisknya nanti bisa dipasang di sini. Jadi kalau mau memasang harddisk bisa di Oke, ini untuk tempat harddisknya. Nah untuk tempat harddisk ini kalau di boxnya ya, ini aku sambil ngontek di box. Nih. Untuk tempat harddisknya ini bisa dipasang. Nah, ini kalau di boxnya katanya untuk 3,5 inch, kemudian bisa juga diisi yang 2,5 inch gitu ya. Kemudian untuk bagian depan, ini untuk tempat motherboardnya. Jadi kalau kamu perhatikan motherboardnya ini, jadi sini, jadi masih ada ruang di atas kalau misalkan kamu mau pasang I/O water cooler ya, water cooling bisa ada space masih buat radiatornya. Sekarang untuk motherboardnya ini support MATX dan ITX ya. Sampai sini aja paling kalau motherboard itu. Dan untuk fan-nya, jadi fan-nya ini kamu bisa isi 1, 2, bawahnya 2, kemudian atasnya 2, 4, di bagian sini 2, 6, dan bagian belakang itu 1 fan yang 12 mm. Jadi total ini bisa dikasih 7 buah fan ya. Jadi kalau menurut aku untuk casing seperti ini paling bagus kalau fan-nya itu kasih full aja 7 semua ya. Jadi semua ada fan-nya. Dan untuk airflow-nya sendiri kamu bisa atur alirannya mau dari mana. Menurut aku kalau misalkan kamu pakai cooler yang air cooler, itu kamu bisa pakai sebelah sini untuk intake, kemudian ini intake, ini exhaust, dan belakang exhaust. Kamu bisa buat seperti itu. Atau kalau misalkan pakai liquid cooler, misalkan pakai radiator ya kan. Kalau radiator itu biasanya posisi radiatornya mau dipasang di sini bisa, mau di atas juga bisa. Kalau misalkan pasang radiator otomatis nanti yang di kipas radiatornya kalau bisa dibikin exhaust aja kan. Nah radiator itu kan panas kan, kalau misalkan prosesor panas kan di radiator itu panas, sebaiknya untuk di radiatornya itu dialirkan untuk exhaust aja kayak gitu. Bisa ditaruh di sini atau terus ini bisa. Dan di paket pembeliannya itu kita cuma dapat casing, kemudian ada ini baut ya. Oke, jadi seperti ini ya hasilnya kalau misalkan kamu pakai casing dari Digital Alliance yaitu N30 SE seperti ini. Untuk fan casing aku saranin di fullin aja, jadi biar kelihatan lebih cakep gitu ya. Contohnya kayak gini, jadi aku kasih fan casing itu full di bagian belakang 1, atas 2, bawah 2, dan di bagian sini 2. Untuk airflow-nya, kalau misalkan kamu pakai liquid cooler seperti ini, itu aku saranin di bagian sini intake ya, di bagian sini intake. Untuk liquidnya taruh di atas dan fan-nya itu dijadikan exhaust, kemudian di bagian belakang exhaust, jadi intake dari sini dan exhaust-nya atas sama belakang seperti itu. Kalau misalkan pakai air cooler, pakai konfigurasi fan casing seperti ini juga bagus sama aja. Yang penting untuk casing seperti ini, fan casingnya itu di fullkan aja semua kasih gitu ya, biar kelihatan lebih cakep. Untuk air cooler itu kamu bisa pakai yang tingginya itu maksimal di 55 mm ya. Sebenarnya masih ada space 5 mm. Kalau mentokin ke 16 juga nggak masalah sebenarnya, karena nggak bakal mentok kalau misalkan kamu pakai tempered glass-nya di sini. Untuk panjang VGA raknya maksimal kamu bisa pakai yang 330 mm atau yang 3 fan juga bisa. Kemudian untuk bagian kabel manajemennya seperti ini ya. Nah seperti ini, aku sih sudah berusaha semaksimal mungkin ya, karena aku pakai power supply yang biasa, bukan yang full modular. Jadi seperti ini, jadi kabel-kabelnya itu yang nggak dipakai harus disembunyikan, dan alhamdulillah bisa disembunyikan seperti ini. Dan aku saranin sih lebih baik kalau misalkan kamu punya budget yang lebih, kamu bisa pakai power supply yang full modular, jadinya kabel-kabel yang nggak dipakai itu nggak usah dipakai aja, jadi nggak perlu disembunyikan, bahkan lebih longgar ya. Tapi untuk power supply yang non modular bisa kalian lihat seperti ini. Ini juga aku tambahkan dengan extension untuk motherboard, kemudian PCI Express, dan juga power CPU-nya gitu ya. Hasilnya seperti ini. Ya bisa dibilang lumayan lah ya setelah berpikir keras. Dan kalau ditutup pun ini juga udah longgar sekali, udah ditutup nggak mentok ya, masih bisa nggak terlalu menekan gitu ya.
Oke, terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan sampai jumpa di videoku yang lainnya.